Pernah gak kamu berdiri di sebuah stasiun, melihat kereta datang dan pergi tanpa sadar kalau tempat itu sudah menyimpan cerita lebih dari 100 tahun? Di Jakarta Barat, ada satu stasiun kecil yang mungkin sering kita lewati, tapi jarang benar-benar kita perhatikan. Namanya Stasiun Angke. Bukan stasiun besar, bukan juga yang paling modern, tapi justru disinilah jejak panjang perjalanan kota Jakarta masih terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan mampir dan eksplor salah satu stasiun tua di wilayah Jakarta Barat. Sebuah stasiun yang punya cerita panjang sejak zaman kolonial dan sampai sekarang masih beroperasi melayani ribuan penumpang setiap harinya. Ya, inilah Stasiun Angke, stasiun yang punya pesona tersendiri di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Kira-kira seperti apa ya suasana dan kondisinya? Yuk kita lihat sama-sama. Stasiun Angke mungkin tidak sebesar stasiun-stasiun utama lainnya, tapi punya peran penting dalam jaringan komuter lain Jakarta, dan juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Stasiun Angke berlokasi di Jalan Stasiun Angke, kawasan Tambora, Jakarta Barat. Letaknya cukup strategis karena berada di tengah kawasan pasar dan pemukiman padat, yang nyaris tak pernah sepi dari aktivitas warga. Sejak melangkah mendekati pintu masuk stasiun, suasana khas kawasan pasar langsung terasa. Deretan kios kecil, pedagang, dan aktivitas jual beli yang berlangsung hampir sepanjang hari membuat akses menuju stasiun seolah menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Meski berada di lingkungan yang ramai, Stasiun Angke tetap mudah diakses melalui KRL komuter lain, angkutan umum maupun ojek online, sehingga mobilitas penumpang dari dan menuju berbagai arah tetap berjalan dengan lancar. Posisinya yang berada di tengah kawasan padat penduduk menjadikan Stasiun Angke sebagai titik penting bagi para penumpang, terutama mereka yang setiap hari berangkat bekerja menuju pusat kota. Disinilah perjalanan ribuan orang dimulai, di antara hiruk-pikuk pasar dan langkah cepat menuju peron. Stasiun Angke dibangun pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1899 oleh Staatspoorwegen, perusahaan kereta api milik pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu, Jakarta masih bernama Batavia, dan jalur kereta bukan hanya digunakan untuk penumpang,
tetapi juga untuk mengangkut berbagai komoditas dari wilayah pelabuhan menuju pusat kota. Keberadaan stasiun Angke menjadi bagian penting dari jalur kereta di wilayah Barat Batavia, khususnya yang menghubungkan kawasan pelabuhan, pemukiman, dan pusat aktivitas ekonomi. Bangunan asli stasiun Angke bergaya kolonial dengan ciri yang khas. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan stasiun Angke yang kita lihat saat ini mungkin telah mengalami berbagai pembaruan, sehingga tidak sepenuhnya lagi merupakan bangunan asli dari masa kolonial. Meski demikian, lokasinya tetap sama dan perannya sebagai penghubung mobilitas warga telah berlangsung lebih dari 1 abad, mengikuti perubahan Batavia hingga menjadi Jakarta seperti sekarang. Nama Angke sendiri berasal dari Kali Angke yang mengalir di kawasan ini. Namun konon terdapat beberapa versi cerita mengenai asal-usul nama tersebut. Sebagian mengaitkannya dengan dialek Tionghoa yaitu Angke yang berarti Sungai Merah. Sementara versi lain menghubungkannya dengan tokoh dan istilah lama yang sudah dikenal sebelum Batavia berkembang. Meski asal-usulnya tidak diketahui secara pasti, nama Angke telah menjadi bagian dari identitas wilayah ini. Saat ini, aktivitas penumpang di stasiun Angke terbilang cukup padat. Terlihat dari hilir mudik penumpang yang terus berlangsung hampir sepanjang hari. Untuk fasilitasnya, saat ini stasiun Angke telah dilengkapi fasilitas yang cukup memadai dan lebih modern dibandingkan dulu, sehingga aktivitas penumpang dapat berjalan dengan lancar. Tugas keamanan dan kebersihan juga selalu sigap agar aktivitas penumpang tetap aman dan tertib. Oh ya teman-teman, ada beberapa hal menarik tentang stasiun Angke yang jarang diketahui. Salah satu keunikan stasiun Angke adalah integrasinya dengan kawasan pasar tradisional. Di area stasiun dan sekitarnya, aktivitas jual beli berlangsung setiap hari. Pedagang menjajakan berbagai barang, mulai dari perhiasan, makanan, hingga buah-buahan, sehingga penumpang KRL langsung bersinggungan dengan suasana pasar saat keluar atau masuk stasiun. Stasiun Angke juga memiliki sejarah yang panjang. Stasiun ini sudah beroperasi sejak era Hindia Belanda dan pernah memiliki rel cabang yang kini sudah tidak digunakan lagi. Keunikan dari sisi lokasi, stasiun Angke letaknya tidak jauh dari kawasan Kota Tua dan Glodok, sehingga sering dimanfaatkan oleh wisatawan maupun komuter yang ingin menuju kawasan bersejarah dan pusat perdagangan di Jakarta. Konon katanya, bagi generasi 90-an stasiun Angke sangat ikonik sebagai stasiun terminus kereta api jarak jauh kelas ekonomi.
Selain melayani naik turun penumpang KRL, Stasiun Angke juga memiliki fungsi operasional penting. Stasiun ini kerap menjadi jalur pergerakan KRL menuju Stasiun Duri, yang kemudian terhubung dengan Tangerang Line maupun kereta bandara, menjadikannya salah satu titik penting dalam jaringan komuter lain Jakarta. Sekarang, Stasiun Angke berfungsi melayani KRL komuter lain rute Tangerang, Duri, Tanah Abang. Setiap harinya, ratusan perjalanan KRL melintas dan berhenti di sini, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Suasana stasiun selalu ramai. Suara khas KRL yang datang dan pergi, pengumuman keberangkatan, dan fluid petugas jadi bagian dari keseharian Stasiun Angke. Oke teman-teman, itu dia sekilas tentang Stasiun Angke. Salah satu stasiun tua di Jakarta yang masih bertahan hingga sekarang. Dari masa kolonial sampai zaman modern, stasiun ini terus beradaptasi, menjadi saksi bisu perubahan kota Batavia menjadi Jakarta seperti yang kita kenal saat ini. Stasiun Angke mungkin bukan tujuan wisata, ia hanya tempat singgah. Tapi di balik kesederhanaannya, ia menyimpan cerita tentang waktu, tentang kota yang terus berubah, dan tentang manusia yang datang dan pergi. Dan mungkin setiap kereta yang berhenti di sini tidak hanya membawa penumpang, tapi juga membawa potongan kecil sejarah yang masih setia menunggu untuk diceritakan. Oke, mungkin videonya telah selesai, namun perjalanan belum berakhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.